Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya asarkan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, bahwa di tahun 2023 tahun ini, ada kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer, yaitu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini informasinya Bapak Ibu, yaitu Menpan RB lindungi tenaga honorer. Surat pernyataan untuk 2 juta lebih honorer di Indonesia. Nah, tentunya ini adalah satu kabar gembira kepada seluruh Bapak Ibu honorer, bahwa dengan satu surat pernyataan ini akan menjamin Bapak Ibu honorer bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azhar Anas, baru saja memberikan kabar baik untuk lebih dari 2 juta tenaga honorer di Indonesia. Nah, terkait apa ini Bapak Ibu yang merupakan satu kabar gembira dari pemerintah melalui Menpan RB ini untuk honorer? Ikuti terus informasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengumumkan bahwa mereka dalam arti honorer yang telah melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dikeluarkan melalui sistem penataan non-aparatur sipil negara, Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang mesti dalam hal penataan honorer non-ASN, yaitu dengan adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Karena SPTJM ini memiliki fungsi yang sangat kuat dalam hal melakukan verifikasi terhadap keabsahan data honorer di database BKN. Nah, di sini disampaikan bahwa penyelesaian honorer melalui sistem pendataan honorer non-aparatur sipil negara ini menyertakan daftar nama-nama honorer yang telah melewati verifikasi Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2022 yang lalu. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi di sini dalam hal penyelesaian honorer ini melalui pendataan non-ASN, ini menyertakan daftar nama-nama honorer yang telah melewati verifikasi BKN pada tahun 2022. Jadi keputusan untuk memberikan SPTJM kepada lebih dari 2 juta tenaga honorer ini terletak pada 4 prinsip patokan, yaitu tidak mengurangi pendapatan tenaga honorer non-ASN saat ini, kemudian menghindari pembengkakan anggaran, seterusnya menghindari PHK massal, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Itulah 4 prinsip yang merupakan patokan penting dalam hal apa yang diperhatikan terhadap honorer non-ASN ini, sehingga untuk tahun 2023 kemungkinan dalam waktu cepat pemerintah akan mengambil satu sikap untuk merubah honorer menjadi aparatur sipil negara. Selain itu juga koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan ya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP ini juga dilakukan oleh Menteri Pan RB untuk melakukan audit data yang disampaikan pada sistem penataan honorer non aparatur sipil negara di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Meskipun lebih dari 2 juta tenaga honorer telah dilindungi dengan SPTJM, nasib tenaga honorer usia 20 sampai 35 tahun masih belum jelas. Ingat Bapak Ibu ya, dalam arti apakah ini? Kemungkinan yang diprioritaskan adalah usia 35 ke atas, tetapi di bawah itu atau mungkin 35 ke bawah atau di bawah 35, 34 ke 20 itu pemerintah masih memikirkan satu jalan untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan honorer dengan masa pengabdian seperti itu. Jadi tenaga honorer usia tersebut tidak memiliki peluang menjadi aparatur sipil negara atau ASN
karena dianggap terlalu muda, namun juga sulit mencari pekerjaan lain karena minimnya pengalaman kerja. Hal ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan stakeholders terkait dengan nasib tenaga honorer yang masih muda dapat terjamin dengan baik. Meskipun demikian, langkah positif yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Abdul Azhar Anas, dengan memberikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada lebih dari 2 juta tenaga honorer merupakan langkah awal yang positif dalam melindungi hak-hak mereka. Nah, Bapak Ibu honorer yang saya hormati, tentunya dalam hal penataan honorer non-ASN di tahun 2022 yang lalu, maka masing-masing Bapak Ibu honorer melalui instansinya melakukan satu penataan terkait dengan keberadaan atau keabsahan honorer non-ASN di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, sebagai syarat keabsahan data Bapak Ibu honorer non-ASN dalam hal penataan honorer di database BKN, maka wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang diterbitkan oleh masing-masing PPK instansi per daerah. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu berbahagia ya, karena memang setiap data yang telah disertai dengan SPTJM ini dinyatakan lolos verifikasi BKN pada pendaftaran dan penataan tahun 2022. Demikian dengan pemerintah pusat mendesak kembali 120 instansi yang telah melakukan penataan tetapi belum disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, diberi kesempatan terakhir pada tanggal 15 sampai dengan 31 Maret 2 bulan yang lalu. Sehingga hasilnya oleh pemerintah pusat menyampaikan bahwa masih ada 5 instansi yang belum tuntas untuk melakukan penataan dengan menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Oleh karena itu, sebagai topik pembahasan pada informasi ini, ingat bahwa pemerintah melindungi dalam arti kemungkinan pemerintah masih memberikan kesempatan kepada 5 instansi tersebut untuk melengkapi datanya dalam hal menerbitkan SPTJM dan mengupload atau mengunggah sehingga sampai di database Badan Kepegawaian Negara atau dalam database BKN. Nah, tentunya ini adalah usaha pemerintah yang disampaikan atau dimandatkan kepada masing-masing pimpinan instansi sehingga semua honorer ini nantinya bisa terdata sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan persyaratan. Itulah informasi Bapak Ibu yang akan diprioritaskan, yang mana sesuai dengan pernyataan pada informasi ini, semua honorer yang telah mendapatkan SPTJM dilindungi oleh pemerintah lewat Menpan RB. Tentunya oleh karena dilindungi, maka jelas semua honorer dinyatakan aman di tahun 2023 tahun ini. Demikian juga dengan para honorer usia di bawah 35 tahun sampai dengan 20 atau 20 sampai dengan 34 tahun itu, tentunya pemerintah sedang melakukan satu pembahasan terkait dengan bagaimana cara melindungi honorer tersebut. Nah, tentunya ini dilindungi demi hak-haknya untuk menjadi aparatur sipil negara. Demikian informasi, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.